Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan kita terus didewasakan dalam kita menghadapi setiap masalah, pergumulan, dan iman kita semakin bertambah-tambah. Karena firman Tuhan jelas katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya berdoa biar setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini tetap kuat menghadapi setiap badai hidup, tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat keberkatan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari yang kami lalui adalah oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami tetap terus mengandalkan Tuhan, kami tetap terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang berharap kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-57 ayat 20 dan ayat 21. Yesaya 57 ayat 20 dan 21, firman Tuhan bilang begini. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Allah adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Lihat ya saudara ya. Orang fasik, orang yang tidak takut akan Allah adalah seperti diumpamakan seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang. Jadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan gak akan mendapatkan ketenangan. Ada aja yang dikhawatirin. Iya kan? Ada masalah kecil dibesar-besarkan, ada masalah besar jadi meledak-meledak. Itulah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Atau orang-orang fasik yang tidak mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan mereka seperti ombak laut yang berombak-ombak yang tidak dapat tenang gitu. Gampang dibawa arus gitu kan. Gampang ngikutin ombak, gampang ngikutin arus sudah dikasih dalam Tuhan. Dan arusnya, apa dikatakan selanjutnya? Arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Jadi dampak hidupnya itu gak baik gitu loh. Dampak hidupnya itu hanya membawa sampah, hanya membawa lumpur, nggak membawa kebaikan, nggak membawa keberkatan. Itulah orang-orang fasik. Baik dia tidak tenang hidupnya, maupun apa yang dihasilkannya hanyalah sampah, hanyalah lumpur. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan hanya akan menghasilkan kehancuran, hanya akan menghasilkan ketidakbaikan dalam kehidupan. Nggak ada dampak yang baik. Kenapa? Karena orang ini orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hati-hati, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-21 firman Tuhan bilang apa? Tiada damai bagi orang-orang fasik. Udah hidupnya tidak tenang, dampak daripada kehidupannya hanyalah hal-hal yang merugikan orang lain. Bahkan tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan dalam kehidupan orang fasik. Bersyukurlah kita, sekalipun kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan, masih ada pergumulan, it's okay, tapi tetap tenang. Amin. Karena ada jaminannya kan. Jaminannya Tuhan Yesus bilang begini, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sekalipun punya masalah, sekalipun punya pergumulan, sekalipun punya tenang, dia tetap menjadi tenang. Kenapa? Karena ketenangan kita tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya masalah, tapi ketenangan kita ditentukan oleh karena kita berjalan bersama-sama dengan Allah kita. Haleluya.
ketenangan dan kedamaian kita dapatkan. Kenapa? Karena kita hidup bukan berdasarkan keadaan. Kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, damai sejahteraku kuberikan kepada. Haleluya. Saya mengajak setiap kita, biarlah setiap kita hidup tidak ditentukan oleh keadaan hari-hari yang kita lihat. Karena kalau kedamaian kita, ketentraman kita, ketenangan kita hanya ditentukan oleh keadaan, maka gampang sekali kita nggak tenang. Gampang sekali kita tidak merasakan damai. Tapi ketenangan dan kedamaian kita karena kita tahu kita tidak pernah berjalan seorang diri. Kedamaian dan ketenangan kita karena kita tahu Tuhan memberikan damai sejahteranya buat setiap kita. Sekalipun hari-hari ini kita tetap menghadapi masalah, tetap menghadapi pergumulan. Dan sekalipun hari-hari ini doa-doa kita belum dijawab, kita tetap tenang. Kita tetap damai. Karena Tuhan memberikan ketenangan dan kedamaian. Itu sebabnya dalam Yesaya 48 ayat 18 diingatkan kepada orang-orang yang suka firman. Tadi kita lihat dan kita dengar firman Tuhan tentang orang fasik. Orang fasik tidak tenang, orang fasik dampak yang dia buat tidak menguntungkan atau merugikan banyak orang, ya kan, karena sampah dan lumpur. Dan tidak ada damai buat orang-orang fasik. Tetapi berbanding terbalik dengan Yesaya 48 ayat 18 kepada orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara lihat, antara orang fasik dan orang-orang yang menyukai, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu jelas jauh berbeda. Sekarang akhirnya kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita memutuskan seperti apa? Kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita mengandalkan Tuhan, sekalipun kita ikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita masih punya masalah, masih oke, kita tetap tenang. Karena kita tahu ketenangan kita tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya masalah. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, saya tetap tenang karena saya tahu ketenangan itu datang dari Tuhan. Amin. Kedamaian itu datangnya dari Tuhan. Berbeda dengan orang fasik, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak akan mengalami ketenangan. Mereka akan selalu mengalami kekejutan-kekejutan yang membuat mereka takut, membuat mereka cemas, membuat mereka khawatir, dan ujung-ujungnya stres, depresi. Bahkan tidak ada kedamaian dalam kehidupan orang fasik. Saya mengajak setiap umat Tuhan, biarlah setiap kita tetap terus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan kita mengalami kedamaian. Dekat dengan Tuhan kita mengalami kebahagiaan. Dan dekat dengan Tuhan ada ketenangan dalam kita menghadapi setiap pergumulan dan masalah. Benarlah apa yang dikatakan Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang hari-hari ini kita gumul, kita tahu kok Tuhan tetap memberikan kita ketenangan. Apapun yang hari-hari ini kita gumul, apapun yang hari-hari kita mengalami masalah, kita tahu kok Tuhan memberikan kita damai sejahteranya. Itu cukup buat kita. Ada damai, ada tenang, itu cukup buat kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, ketika kita memiliki ketenangan, ketika kita memiliki kedamaian, maka kita akan jadi orang-orang yang keluar sebagai seorang pemenang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa dekat dengan Tuhan maka kami tenang. Dekat dengan Tuhan maka kami mengalami kedamaian. Betul, dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami beribadah kepada Tuhan, masih saja ada pergumulan. Masih saja ada tantangan yang harus kami dapati. Tapi kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keberkatan-Mu, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan, untuk mendatangkan anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami diberkati oleh firman. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga kami mengalami damai sejahtera Tuhan, kami mengalami ketenangan, kami mengalami kebahagiaan yang mungkin hari-hari ini dicari oleh banyak orang. Dan itu hanya kami dapatkan ketika kami dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah, dimanapun mereka berada, biarlah mereka menyadari akan firman Tuhan ini, sehingga mereka terus bertumbuh dalam keberkatan dan kasih setia Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu mengingatkan kami, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus.
Sehingga mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, oleh karena mereka mendengarkan firman Tuhan, maka timbul iman. Dan iman itu menyelamatkan mereka dalam nama Yesus. Amba berdoa, Anda mengucapkan berkat. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.